Halo, selamat datang di King Jom Production ya. Di channel baru ini ya, gua akan banyak membahas tentang analisa forex harian, lalu konsultasi buat kalian yang ingin konsultasi seputar investasi atau trading forex ya, gold, BTC, bisa langsung DM nomor yang tertera di bawah ini ya, di deskripsi video. Oke, seperti itu. Dan ini semalam sekitar jam 12 ya, sekitar jam 12 gua kasih signal di community ya, dan sudah berhasil kena TP sekitar 333 pips. Ini angka yang sangat fantastis, sangat besar sekali menurut gua ya. Karena gua cuma cari 300 pip aja di forex, di gold dan BTC ya. Setelahnya ya turun sampai ke berapa semalam? Turun sampai ke 92, gua nggak peduli. 92 ke 97, what happen? Apa yang terjadi ya nggak tahu ya. Gua nggak peduli, gua udah setting akan terjadi TP di daerah sini ya, di level 97 ya. Ya, semalam udah mau sampai ya, udah sampai di support area di 92, 91 ini, tapi close-nya bukan di sini. Close-nya di daerah 97, di level 97. What's next dan apa yang terjadi ke depannya ya, kita akan lihat progres di sini ya. Progresnya di sini apakah mampu di apa namanya, dijebol atau dilewati ya untuk area bawah ini, area level support ini. Kalau mampu, ya artinya ada kesempatan untuk entry sell lagi di daerah sini. Dan ketemunya di bawah sini, ini menjadi area take profit kita apabila sampai dia bisa close di daerah bawah sini. Dan kalau kita lihat ya, kita akan mendapatkan apa ya, entry. Kita dapatkan sekitar berapa pips di sini, sekitar 300 pip ada. Ya. Dan cukup ya, buat saya cukup. Dan saya akan membuat stop loss di daerah sini. Nah, seperti itu cara main gue ya. Ya. Gue nggak peduli setelah gue entry SLTP, di setup semua, gue lupain. Ya. Gue lebih banyak waktu di bisnis real ya. Karena gue tahu dengan lama-lama kita melihat apa namanya, ini grafik ini justru tidak membuat kita menjadi happy, justru membuat kita menjadi greedy. Ya. Greedy. Ini di mana greedy ini menjadi musuh kita ya sebagai seorang trader. Kalau sudah ada greedy, artinya kekalahan akan datang. Oke? Lalu muncul, kenapa gua nggak TP di sini? Lagi-lagi prinsip gua TP di 300 pip. Gua nggak peduli dia mau lari kemana. Ya. Gua akan tunggu momentum berikutnya. Oke. Gua akan sell apabila dia close di sini candlestick-nya. Tetapi kalau nggak close di sini, gua tidak akan sell. Udah itu aja. Sederhana. Lalu kapan gua buy? Gua akan buy apabila apabila candlestick bullish ini close di atas, kira-kira di sini ya. Ya, kira kurang lebih di sini ya, atau kalau perlu di daerah atas sini. Dan menurut gua ya, technical analysis gua ini akan terbang, akan jauh lebih tinggi dari 100 terakhir kemarin 103 ya. Ya, 103, 102 lah. 103 US dollar. Ya, prinsip gua ya akan terbang mungkin nyampe sini aja udah tinggi ya. Misalnya kita cek kalau kita mau nge-buy ya. Misalnya buy di daerah sini. Nah, untuk ke atas ini gue udah dapat 300 pips. Buat apa gue tunggu lebih tinggi lagi? Di trading gue nggak peduli. Beda dengan investasi ya. Kalau investasi ya gue nggak mau beli sekarang. Nggak mau beli sekarang. Gue lihat di perspektif bukan di 4 jam ya.
tapi di 1 bulan, ya, 1 bulan gue ingin lihat perkembangannya nanti. Gue nggak buru-buru kalau di investasi, karena gue beli langsung gue dimin. Kalau di trading ya jual beli, ya, buy sell. Ya. Gue akan beli di daerah sini, ya, di sini. Gue pantau sekitar 99.437, 99.000 plus. Gue akan beli di sini. Karena prinsip gue ini akan ada kenaikan karena sudah terjadi pembelian lagi yang cukup besar. Nah, udah seperti itu ya. Jadi kalau kalian pahami ya dengan cara trading gue ya simple banget ya. Tapi masalahnya di mana sih sebenarnya? Masalahnya sebenarnya di pikiran kita. Ya. Pikiran kita. Kalau pikiran kita merasa sulit, pikiran kita merasa, waduh, kayaknya gue gak bisa ya. Udah pasti gak bisa. Terus kalau kita masih suka-suka lihat chart, wah ini kayaknya nggak jadi naik nih. Wah ini kayaknya nggak jadi turun nih. Itu itu masih bahaya. Ya. Hmm. Kalau gue di trading udah hilang rasa, ya. Hilang rasa. MC gue udah telan. Ya. Dari greedy apa segala macam yang disebut seorang trader saat ini, gue udah pernah telan ya beberapa tahun lalu, dan menurut gue itu sebagai apa ya? Sebagai musuh kita lah, ya. Itu sebagai penghalang buat kita bisa sukses di industri forex ini. Tapi kalau kita udah bisa lewatin itu semua ya, kita bicara probabilitas ya. 1 banding 2 menang mana gitu. Kita kalah 150 pip, kita menang 300. Bisa pakai 10 lot misalnya. Rugi paling 14-15 ribu dolar. Tapi kalau untung bisa 33 sampai 39 ribu US dollar. 10 lot. Kalau 1 lot bagaimana? Ya tinggal hitung. Sama aja, mau akun kecil mau akun besar sama saja. Ya. Tinggal bagaimana modal yang kalian pakai ini rumusnya bagaimana. Kalau memang modal yang kalian pakai ini hanya satu-satunya harta kalian, mending gak usah trading. Karena teman gue ada yang berprinsip gini, ya, bagus juga ya. Misalnya dia punya 1 miliar, artinya dia harus punya 10, 10, 10, ya, 30 miliar, 20 miliar, minimal 10 miliar. Gitu. Dia harus punya prinsip itu. Baru dia bisa menggunakan 1 miliarnya hanya buat buang-buang saja. Nah, tapi ini kan terlalu ekstrim. Ya. Kalau misalnya 10 miliar dipakai 1 miliar, ya mungkin yang mendefinisikan ini kan, yang merasakan ini kan tergantung yang punya. Ya. Kalau kalian merasa ya buang aja ada 1 miliar, cuman kalau masih merasa disayang-sayang ya mending nggak usah ya. 10 misalnya 100 juta dari 10 miliar itu kan mungkin kecil ya kalau hilang. Kalau misalnya yang ada 20 miliar ya dihilangkan 1 miliar, ya anggapnya uang dingin itu bukan uang yang tidak terpakai ya, tetapi uang hilang. Uang dingin bukan uang yang tidak terpakai tapi uang hilang. Ya kalau misalnya hilang ya hilang. Kita akan menggunakan prinsip yang sama, ya, dalam metode yang sama seperti yang saya lakukan gitu. Dan hasilnya pasti akan lihat endingnya di akhir tahun atau di akhir bulan itu. Kalian profit berapa ya itu hasilnya. Bukan yang hari ini loss besok untung, lusa loss 2 kali, lusanya lagi untung, bukan itu. Tapi endingnya adalah berapa kalian punya probabilitas. Untungnya berapa persen. Ya di situ ya. Oke. Nah, ini yang gue pegang selama gue trading. Ya, setelah gue profitable dan udah nggak pakai hati di trading. Ya udah ya. Oke, setelah ini kita akan bicara tentang XAU USD arahnya kemana, dan kalau nggak salah nanti malam ya, itu akan ada NFP. Ya. Itu gerakannya minta ampun, ya, atas bawah kayak gini. Oke, gue saranin jangan trade di NFP untuk saat ini. Mm. Dan seterusnya. Karena kalian cari di manual apa normal apa namanya ini juga apa varian profit juga banyak sekali. Tapi kalau kalian mau coba di NFP ya nggak masalah, asalkan akun kalian sudah running profit gitu. Bisa taruh SL plus. Karena apa? Karena NFP kalian dari mana tahunya bahwa ini akan terbang, bahwa ini akan anjlok? Oh, tahunya dari data data Forex Factory ya. Itu kan datanya nggak valid, ya kan?
Dari mana? Itu kan forecast, ada perkiraan segala macam, itu kevalitannya bagaimana, ya kan? Nggak jelas kan, gitu, nggak jelas. Nanti setelah kita tahu, setelah pidato ini, ya itu kan udah terlambat, udah jalan duluan itu, dan kalian entry pasti nggak akan dapat, orderannya sangat sangat banyak, amat sangat banyak, dan kalian tidak akan bisa di situ. Itu sebabnya, ya mending tidur gitu atau ngopi. Kalau sudah terlanjur entry bagaimana? Ya udah taruh SL aja, seperti itu. Ya memang ini momentum seluruh dunia, banyak trader-trader yang mengundi nasib di sini, tetapi ya itu gerakannya sangat fantastis, kalau rugi, rugi sangat banyak di situ. Oke, seperti janji gua akan kasih ilustrasi untuk XAU ya, tapi ini di luar NFP ya, gua nggak prediksi NFP di XAU-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.